Ya, ini bentar aja ya. Ada yang tidur juga. Kamu? Iya, emang enak banget kalau jam segini tuh tidur. Oke, mulai. Apa Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan perjanjian kita kemarin di hari Sabtu, hari ini kita melanjutkan sesi konseling yang tertunda. Begitu, dan ini sudah masuki ke pertemuan kedua. Berarti dalam setiap sesi konseling itu ada 4 pertemuan. Jadi hari ini udah pertemuan kedua, berarti ada 2 pertemuan lagi. Jadi diagendakan nanti setelah ini ya. Oke, ada 2 orang yang nggak hadir, mungkin emang kecapean atau apa kita nggak tahu ya. Gak apa-apa. Jadi kita maksimalin aja orang-orang yang ada di sini. Dan alhamdulillahnya ternyata lebih banyak yang hadir dibanding yang tidak. Jadi ini juga orang-orang yang kemarin ada di ruang kelas itu ya. Terus juga ada yang menyempatkan juga yang laju dari rumah ke sini untuk konseling. Terima kasih banyak. Oke, sebelum kita mulai sesi konselingnya hari ini, ada baiknya kita mulainya dengan berdoa. Teman-teman, doa kita mulai. Doa selesai. Baik, agendanya yang pertama itu kayak kemarin lagi kita akan melakukan ice breaking dulu karena mungkin masih banyak yang masih ngantuk mungkin ya Mbak. Mbak siapa namanya? Kalista. Mbak Kalista masih ngantuk ya? Oke, jadi biar nggak ngantuk, jadi kita melakukan ice breaking lagi kayak kemarin, biar fokus semuanya. Alhamdulillah kita dapat fasilitas ruangan yang adem, nggak panas. Juga walaupun agak susah nyari ruangannya. Oke, sekarang ice breaking kali ini adalah punya adalah sayur. Namaku sayur, gitu. Nah, jadi cara permainannya adalah seperti ini. Jadi Mbak contohkan dulu pertama. Perkenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wortel. Kamu, nah nanti sebelah itu ngomongnya tuh kayak gini jawabnya. Halo Wortel, halo semuanya, perkenalkan nama saya. Nah begitu juga seterusnya. Nanti misalnya kamu contohnya apa nak? Tomat. Nanti kamu ngomongnya halo Wortel, terima kasih Tomat, terima kasih Wortel. Halo, perkenalkan nama saya. Begitu seterusnya. Jadi disebutin satu-satu sayur-sayur di depannya ya. Bisa ya? Jadi harus ingat ya. Harus sayur. Oke, dari Mbak dulu nih ya. Sayurnya nggak boleh sama ya. Dari Mbak dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayam. Kamu? Halo Bayam. Emang sayur? Iya itu sayur. Ulang. Oke, kamu jawab bilang. Kamu? Enggak gitu jawabnya. Terima kasih Bayam, terima kasih Buncis gitu. Siapa? No, terima kasih Bayam, terima kasih Buncis, begitu disebutin satu-satu. Terima kasih Bayam, terima kasih Buncis, terima kasih perkenalkan nama saya Brokoli. Kamu? Lo jangan nyontek. Jangan nyontek.
Terima kasih tentang nama saya Angkong. Iya. Terima kasih. Terima kasih Belen, terima kasih. Oh, terima kasih kentang, terima kasih. Brokoli, terima kasih kentang, terima kasih. Kentangnya 2 kali. Brokoli, kentang, makan. Cabai itu sayur. Cabai loh. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini masih ingat semua, karena orangnya kurang banyak nih. Kalau orangnya 10 kayaknya agak susah. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak sudah melakukan speaking pada hari ini. Ini kita melanjutkan sesi yang kemarin, di mana sesi tersebut adalah topiknya, temanya sosial. Jadi, sebelumnya, aturannya tetap sama, di mana kita masing-masing menjaga rahasia apa yang terjadi di sini. Jadi ini adalah wadah untuk kalian semua mengungkapkan isi hati dan mencurahkan kira-kira unek apa yang harus kalian ungkapkan di sini. Jadi saya percaya sama teman-teman di sini bisa menjaga rahasia dari setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Begitu. Nah kemarin itu teman-teman udah pada sharing, oh ya kontrak waktu juga masih sama kayak kemarin, 45 menit sampai 1 jam. Di kemungkinan kita nggak sampai 1 jaman ya, karena mungkin ada yang kegiatan apa di luar. Ada nggak yang habis ini kegiatan apa gitu? Apa? Jam berapa? Oke. Belajar? Belajarnya kok mepet? Oh, oke. Kamu tadi belajar nggak, Kalista? Oh, beda kelas. Yang kamu doang? Ujian apa? Oh, ngaji. Oh, oke. Oke, baik. Jadi dalam sesi konseling ini kita maksimalkan waktu yang ada, terus juga diharapkan kita tuh menanggapi permasalahan dari setiap teman-teman ini. Ini karena kita garap semua ya permasalahan, jadi bukan satu orang. Jadi yang kita alami semua, jadi biar cepat selesai. Nah harapannya semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan serius. Gitu. Serius saya bukan dalam konteks tegang, gitu. Tapi setiap ada yang memberikan pendapat atau masukan, mohon ditanggapi dengan benar-benar gitu, dengan serius, dengan ya yang nggak main-main gitu teman-teman. Jadi biar fokusnya di sini, gitu ya. Oke, kita lanjut. Soal yang kemarin terakhir itu adalah bagaimana pengalaman masing-masing teman-teman menghadapi atau gimana waktu kan kemarin waktu itu kalian sudah mengutarakan idealnya pertemanan itu yang seperti apa gitu. Dan ternyata ada beberapa teman-teman yang pernah mengalami ketidaksesuaian dengan harapan pertemanan yang menyenangkan gitu. Ya salah satunya yang masih saya ingat itu ada yang ya masalah dijauhi, kemudian diasingkan, kemudian juga diceritain di belakang gitu. Yang kita nggak bisa pungkiri bahwa nggak nggak semua punya karakter yang masing-masing gitu. Nggak semua punya orang karakternya itu baik, nggak semua karakter orang tuh sesuai sama yang kita mau, dan karakter kita juga nggak melulu orang suka. Gitu. Nah jadi terkait pengalaman kemarin, di sini Mbak mau tanya pendapat kalian masing-masing. Kira-kira kalau seandainya kita balik ya, kan kemarin itu ada juga kamu yang nggak sengaja ngilangin buku temanmu. Terus Mbak tanya kira-kira tuh kesalahanmu besar atau kecil? Karena di awal Mbak Naila mengatakan itu adalah kesalahan kecil. Gitu. Ternyata setelah kita gali lagi atau kita coba buka lagi, ternyata tuh kamu menyadari bahwa itu kesalahan yang cukup besar. Gitu. Tapi ya walaupun jadi kamu juga temenmu itu ya nggak mungkin semarah itu. Ya kayak ya udah aja. Tapi kan lagi-lagi Mbak bilang cara orang menanggapi masalah ini kan berbeda-beda. Nah. Mungkin aja tuh sangat berharga untuk dia, lebih berharga dari emas mungkin, kan gitu. Nah, sekarang Mbak mau tanya dari kalian, seandainya kalian yang memiliki sifat
karakter yang tidak ideal yang kalian maksud kemarin itu gimana sih tanggapannya atau gimana sih responnya? Satu deh. Sweet dulu, sweet. Apa? Sweet apa? Sweet Jepang. Nah, yang mana duluan? Kamu di posisi aman, mau di sini kamu tetap tengah. Kamu dengar? Oke. Jadi kalau misalnya kamu yang berada di posisi kan kamu kemarin tuh ngomong idealnya pertemanan yang baik itu seperti apa menurut kamu? Yang bersama-sama terus ya, Mbak Aja ingat bersama-sama terus loh. Bersama-sama terus. Iya. Nah, menurut kamu bersama-sama itu konteksnya itu gimana? Bersama-sama yang gimana ya? Menurut kamu tuh dari bersama-sama dalam kebaikan. Iya, kebaikan yang seperti apa yang bisa bersama-sama? Dan kita kalau mengutarakan sesuatu harus ada alasannya, harus ada contohnya. Mungkin teman-teman lain di sini bersama-sama itu yang kayak mana sih menurut kamu? Mana-mana bareng terus gitu loh. Kemana-mana bareng? Ya. Ya gitulah. Kemana-mana bareng. Itu teman yang baik. Ya kalau tapi misalnya, ya nggak garis bareng terus gitu loh. Lah piye? Iya piye biasanya. Biasanya gimana? Bareng-bareng terus kalau bareng-bareng nyuri mangga bareng-bareng itu teman yang baik. Iya. Ora iso. Yo, udah boleh dioper. Bersama-sama itu yang gimana? Audio aja. Menurut kamu jadi teman yang baik dalam konteks bersama-sama itu gimana? Deketin. Ya serius. Kalau semisal kan mau pergi terus tuh kan misal temennya ini terus kalau mau pergi tuh temennya tuh diajak semua nggak ada yang nggak diajak nggak ada yang dibeda-bedain. Apa sih? Menurut mbaknya mungkin ada pandangan lain? Boleh sama. Nah semisal nganu apa? Ada salah satu yang mempunyai yang salah itu tuh dikasih tahu kayak dikasih tahu dibilangin ditegur nggak malah didiemin nggak ngomong di belakang. Menurut pandangan mbaknya? Ayo kita mengulik dengan masing-masing orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda gitu. Ayo. Ya, siapkan jawabannya masing-masing. Tandanya kamu yang diharapkan menjadi teman yang ideal, kemudian kamu diwajibkan. Atau kata-katanya tuh harus bersama-sama. Itu menurut kamu bersama-sama yang gimana? Kan satu tadi udah kalau misalnya main kemana-mana temennya diajak nggak ada yang dibuang satu, dua nggak ada yang ditinggal. Terus ada lagi kalau misalnya ada yang berbuat ya hal-hal yang tidak baik tuh diingatkan, kemudian diberi paham gitu ya. Terus apa lagi contohnya? Iya, boleh. Misalnya bersama-sama kayak ke jalan yang baik atau ya ngurangin gosip atau gimana gitu. Ngurangin gosip. Iya kayak kurangin kayak seri-serian sama satu sama yang lain kayak kok dia gini sih, kok dia gitu sih. Oke.
ngurangin sirik ya. Gak boleh sirik sama temennya yang lagi happy ya. Ayo, mungkin udah ada gambaran, Mbak? Kok bisa belum tergambar? Oke, lanjut. Iya. Apalagi nih contoh bersama-sama dalam pertemanan yang baik. Kamu udah ada gambaran? Udah, boleh dilempar. Kayak ngene ya, biasanya deh. Gini. Kayak misal aku punya jajan, dikasih semuanya yang nggak boleh, nggak ini nggak dikasih, ini nggak boleh kita nggak boleh gitu loh mas. Berbagi. Nah, berbagi. Tuh. Iya. Iya, betul. Lanjut, udah ada gambaran? Harusnya ada dong. Ayo. Aku lali terus. Lo kok bisa? Oh, betul. Gimana cara kamu menjadi teman yang baik? Bersama-sama itu. Gak boleh ngejelekin satu sama lain. Kita tampung. Ayo. Yang punya pengalaman gak enak nih sama temannya. Sama-sama itu gimana sih? Ayo, tunggu. Misalnya gimana? Kalau misalnya lagi cerita nggak boleh ditinggal sendiri. Gimana ya bahasanya? Boleh. Berarti kalau lagi sharing nggak harus dipeduliin gitu ya bahasanya. Gak boleh ditinggal sini, maksudnya ditemenin sampai masalah selesai. Mau nangis juga ditungguin gitu. Oke, bisa. Oke, terima kasih pendapatnya. Jadi kita tampung beberapa pendapat mengenai apa sih ciri-ciri pertemanan yang ideal dalam konteks bersama-sama. Apa aja Mbak? Yang tadi ingat berbagi, terus apa? Kalau temennya pergi-pergi diajak, mbaknya yang ngomong aja lupa kan? Oke, terus apa coba yang ini ingat? Diingatkan dalam hal-hal kebaikan, bukan malah ditinggal. Pengalamannya. Yang ini ingat nggak? Tidak boleh menjelekan orang lain. Terus? Mengajak berbuat kebaikan. Kemudian yang terakhir? Oke, baik. Nggak boleh ditinggalin ya. Jadi kita harus nungguin dia selesai ngomong dulu. Selesai dia nangis baru kita tinggal gitu. Seperti itu konteksnya. Enggak ya, cuman kalau misalnya ada yang perlu bantuan kita mungkin hanya untuk sharing-sharing ya didengarkan temannya. Kalau misalnya perlu masukan ya diberi masukan dan solusi. Mungkin itu ya Mbak. Oke, baik. Oke, itu untuk konteks bersama-sama. Kemudian konteks yang kedua kemarin itu ini sama nggak sih kemarin tuh bersama-sama juga bertiga ini? Sama-sama. Oh, ini. Oh, sama ini. Bersama-sama. Kemudian kemarin itu ada lagi apa Mbak? Sefrekuensi, bener. Sefrekuensi kamu ya? Nah, oke, kita bahas lagi nih. Apa sih yang dimaksud sefrekuensi untuk pertemanan yang ideal? Silahkan monggo. Menurut kamu tuh gimana? Ya, kayak Langin. misalnya kita kayak apa? Suka musik, suka apa gitu. Itu teman kita kayak, iya aku juga suka gitu loh. Oke, jadi satu hobi. Oke. Lanjut, sefrekuensi yang dimaksud ini sebagai teman ideal tuh yang seperti apa menurut kamu?
Biasanya kan orang kalau temenan gitu kayak semisal aku lihat apa kayak ngagetin Vicky aku tengok ke dia Vicky dia ketengok aku kayak dia udah paham itu sefrekuensi kayak Chemistry. uh, Hey. Chemistry. Lanjut, ada chemistry-nya boleh. Terus gimana menurut mbaknya? Yuk. Deketin. Kayak kalau cerita sininya excited, sananya juga ikut. Oke, boleh. Sama-sama. Boleh sama-sama excited, jadi nggak sendiri ya. Bagus. Senang sekali. Pendapatnya satu jalan. Pendapatnya satu jalan. Ya, Gimana itu? ya, Gimana pendapatnya sejalan tuh yang gimana? sepemikiran. Sepemikiran mungkin. Lanjut, boleh. Kayak ya, oke ya. Gini. Aku ngasih dia ini, tapi tuh dia tuh iya ya. Ya udah diomongin aja nggak apa-apa. Pakai bahasa sendiri. Ngasih feedback aku gitu loh. Oke, timbal balik. Ya nggak harus sih, ya gitu sih. Pokoknya dihargai lah ya. Dihargai. Yuk. Mau apa? Jadi aku main ide, tapi itu dulu deh. Kalau semisal kan semisalkan diajak buat video TikTok gitu kan, terus itu teman-temannya harus mau, ya nggak harus sih, kayak menghargai orang maksudnya kayak menghargai sing ngajak ngono lho. Jadi ikut join juga walaupun dia nggak suka. Itu bentuk pemaksaan nggak? Enggak. Maksudnya tuh iya. Iya, saya juga mudeng. Oke, paham. Jadi intinya adalah sefrekuensi di sini adalah satu hobi, satu pemikiran, kemudian saling berbagi. Pokoknya dia memberikan timbal balik yang positif ke kita kalau kita ngasih sesuatu ke dia gitu. Oke, baik. Itu teman yang ideal ya. Banyak nih tugas kalian sebagai teman yang ideal ternyata. Gitu. Kemudian kemarin itu ada satu poin lagi yang Mbak simpan punya kamu, ya toh? Kemarin gak diasingkan. Oke, berarti gak diasingkan ya? Gak diasingkan. Berarti diajak lah ya, bahasanya diajak gitu, kalau kemana-mana tuh diajak, dilibatkan gitu. Oke. Kasih tahu kalau news. Oke. Ya, boleh. Berarti intinya tidak boleh ada kelompok di dalam kelompok. Oke, seperti itu. Nah, mungkin itu udah spesifik ya, Nak. Kalau ini kan Mbak tanya kan masing-masing itu frekuensi itu yang seperti apa, itu kan konteksnya atau apa sih maknanya tuh luas. Frekuensi yang seperti apa gitu dari pandangan kalian. Kemudian yang bersama-sama tuh yang seperti apa. Nah, kalau dari Mbaknya kemarin pendapatnya udah sangat mengerucut, artinya udah emang harusnya tuh kemana-mana tuh diajak gitu, nggak ditinggalin gitu. Jadi kalau yang seperti ini kan udah tahu kita pandangan masing-masingnya gitu. Yang 2 poin di atas itu seperti apa? Oke, sekarang keinginan kita masing-masing di sini adalah memiliki teman-teman yang menurut kita ideal, yang sudah pernah kalian sampaikan ke kita. Lalu untuk kalian pribadi, ini kan keinginan kalian nih. Untuk kalian pribadi sudah pernah belum melakukan hal-hal yang kalian sebutin tadi? Menurut kalian? Sudah? Boleh dong diceritain dari tengah. Yang sudah pernah kamu lakukan untuk menjadi teman yang ideal?
Apa? Yuk. Eh, kayak Ayo. apa tadi pertanyaannya? Yang sudah pernah kamu lakukan untuk mewujudkan atau yang sudah pernah kamu lakukan untuk menjadi teman yang ideal. Yang menurut kamu sudah pernah kamu lakukan. Yang udah pernah aku lakukan tuh kayak kemana-mana tuh bareng terus, apa-apa bareng. Tuh, sudah pernah dilakukan. Ya. Ini arahnya kanan apa kiri? Kiri, mulai. Kalau kamu, pengalaman kamu? Pernah menenangkan orang yang lagi bersedih hati. Oke, bagaimana cara kamu saat itu menenangkan? Oh, dipupuk. Apakah setiap ada temanmu yang punya masalah kamu berusaha untuk menenangkan atau gimana? Atau hanya orang-orang pilihan? yang agak deket, yang deket tak. Deket aja. Oke, sudah bagus. Lanjut. Apa? Ayo, masa mikir dong, kan sudah pernah dilakukan. Masa berpikir lagi. Apakah kamu belum pernah menjadi teman yang ideal untuk temanmu? Menurut Udah kamu kayaknya. sudah? Hal apa yang sudah pernah dilakukan? Kamu udah pernah ngapain aja buat temenmu happy? Banyak. Ceritain salah 10-nya. Apa? Kemarin aku kasih makanan ke teman-teman. Oke, berarti itu konteksnya berbagi ya. Oke, lanjut. Mbaknya? Nolongin orang pas lagi butuh Katanya butuh dalam hal apa? kayak kekurangan uang gitu. Dikasih, Dipinjemin bukan dikasih. Terus kekurangan makanan dikasih gitu. Dermawan sekali. Kayak Oke. Kayak gak beda-bedain temen, kayak misalnya ada satu yang nggak diboloni, nggak ditemenin, itu kayak ya udah kita netral aja sama yang nggak diboloni itu. Netral, sifat netral, bagus. Pernah ngajak kebaikan, kayak semisalnya kita mau jamaah, kan kemudian jamaah, Iya, itu benar, kayak ngajak sama. aja jamaah, atau kayak semisal ngaji. Insyaallah. Pernah juga kayak semisal habis kiriman makanan gitu dibagi-bagi. Soalnya kalau dimakan sendiri kan bakal turah-turah. Jadi mending dibagi-bagi, makan bareng-bareng kan juga lebih enak. Pernah juga semisal apa ya, kayak semisal dia ada problem sama dia. Tapi kan kayak semisal dia itu termasuk teman deketku. Dia bilang ke aku nek semisal dia tuh gini-gini, tapi aku tuh yang nggak ikut yang nggak ikut yang nggak ikut Benci, gitu. terlalu benci ya, paling biasa aja, sama-sama netral. Oke, baik. Udah. Oke, berarti kita secara nggak sadar udah pernah melakukan hal-hal baik dan yang sudah kita anggap ideal untuk pertemanan, gitu. Oke, jadi tadi ada yang ya berbagi, ternyata konsep berbagi sudah diterapkan secara nggak langsung, ya berbagi makanan, mungkin berbagi pertolongan, kebaikan, meminjamkan uang itu adalah salah satu bantuan gitu, mungkin dia sedang perlu, dan juga ada yang membawa ke jalan yang benar gitu, mengingatkan seperti mengajak jemaah dan sebagainya, terus bersifat netral, terus juga kamu tanya ya seperti itu. Kemudian juga ini juga lupa sih enggak apa berbagi kemana-mana bareng. Iya. Oke. Fokus ya. Kok bisa lupa gitu ya. Oke. Baik, jadi kan secara nggak langsung kita sudah memberikan treatment atau memberikan suatu terapi bahasanya apa ya? Perlakuan.
atau perlakuan kepada teman-teman kita untuk membuat mereka nyaman. Walaupun kita sadari ternyata tidak semua orang yang bisa membalas seperti yang kamu bilang tadi, tidak bisa semua orang memberikan feedback ke kita. Emang nggak harus kita minta feedback, yang malah jatuhnya malah nggak ikhlas gitu kan membantu orang. Tapi emang pasti ada harapan setiap orang, ini aku bantu dia ya semoga nanti ketika aku susah dia mau bantu aku, pasti akan ada harapan seperti itu ya. Semua orang pasti mikirnya kayak gitu ya, walaupun kebanyakan ekspektasi kita itu tidak sesuai. Oke, kira-kira terus kan tadi udah pernah nih ngelakuin hal-hal baik sama temennya, terus kalian juga udah mengutarakan harapan apa yang kalian inginkan untuk memiliki teman-teman yang baik dan suportif gitu. Nah, dari situ kira-kira kalau kalian mendapatkan masalah yang sama, atau kan kemarin udah cerita pengalamannya masing-masing nih, gimana nggak enaknya di dalam pertemanan. Nah, kalau kalian misalnya dapat masalah yang sama atau berulang masalahnya, apa sih yang akan kalian lakukan? Mulai dari mana? Ya dari kamu aja dulu. Nggak bisa deh kayak gitu ya. Kasian di ujung jadi tumbal. Tadi pertanyaannya apa? Ya, kalau semisalnya bisa diulang lagi kembali menghadapi permasalahan kalian yang kemarin kalian ceritakan ke Mbak, atau bahkan lebih parah dari itu, mungkin ada permasalahan kalian dalam pertemanan yang sebenarnya lebih menyakitkan daripada yang kalian ceritakan kemarin. Nah, seandainya kejadian itu berulang, apa yang akan kalian lakukan? Begitu kan? Yang akan kalian lakukan saat itu. Mungkin yang kemarin ini diam aja Mbak, ya, mungkin sebenarnya kamu ingin melakukan apa gitu. Minta maaf kepada orangnya, sama mengintrospeksi diri, salah iki apa gitu. Oke. Itu kemarin itu permasalahannya adalah tahu-tahu kamu dijauhi ya. Berarti introspeksi dan Minta minta maaf. maaf. Selanjutnya Berani aja berani. Ini gue ngomong tentang masalah gue. dijelek-jelekin di belakang, diomongin di belakang. Tanya ke orang yang ngomong itu, kenapa kok jelek-jelekin aku, terus minta maaf kalau misal emang salah. Selanjutnya yang tahu-tahu tiba-tiba terasingkan nih. Tanya dulu pada ngomongin apa, terus kalau nggak ngasih tahu ngomongin apa, ya udah diem aja. Diam aja. Nanti kan lama-lama bisa jadi tahu sendiri. Jadi setidaknya kamu sudah berusaha lah ya untuk memperbaiki hubungan. Terus lanjut. Kayak Yuk. Kemarin tuh permasalahannya apa? Kayaknya dia ngikut nggak sih? Ngikut temennya. yang ikut Rista sama Yuda. Kamu ngikut yang mana? Apakah kamu diasingkan juga? Atau dijelek-jeleki di belakang? Sudah dijelek-jeleki, diasingin lagi? Kalau misal dijelek-jelekin di belakang, ya udah diem aja, nggak usah ikut ngejelek-jelekin juga. Maksudnya tuh kayak ya gitulah. Lanjut. Kalau gini deh, Mbak mau tanya sama kamu. Kalau misalnya kamu diem aja, ini kan udah ada nih, maksudnya usahanya di sini udah minta maaf, udah coba ngomong segala macam. Kalau emangnya apa ya? Kalau emang begitu, maksudnya kalau emang nggak berubah sama sekali, ibaratnya mereka kan udah melakukan usaha. Berarti kan kalau misalnya nggak ada perubahan dari pihak yang itu, ya udah didiemin gitu kan. Kalau di sini kamu langsung mengatakan ya udah Mbak didiemin aja. Apakah dengan cara mendiamkan itu kamunya jadi happy atau masalahmu jadi selesai? Nanti lama-lama selesai sendiri.
Apakah itu Kakak bisa memberikan kenyamanan untuk dirimu? mendekatkan diri kepada orangnya biar dekat lagi, biar enggak musuhan gitu. Ya, mencoba untuk mendekatkan diri. Kalau mereka menolak kamu gimana? Pasrah. Pasrah. Capek. Oke. Berarti nggak terlalu ambil pusing ya. Lanjut. Kalau semisal kita ada masalah sama satu orang, berarti habis itu satu orang itu kayak pinter cari muka depan orang lain gitu. Berarti habis itu kayak ngomong sama orang lain, "Masa mau aku ngene iki mbek iki ngene lah." Sama orang lainnya itu malah ikut nggak suka sama kita. Paling ya kita cuma biasanya aku cuma batin kayak, "Alah paling apa wong iki ngandek kene wong-wongen kayak ikut kayak nggak suka sama aku." Ya paling aku ya kayak pura-pura nggak tahu kalau dia ngomong ke orang lain, dan aku ya paling ya mendekatkan diri, kayak bergabung cerita. Nyoba memperbaiki ya. Iya. Mungkin apa? Kalau misalnya kamu yang punya buku, terus bukumu dihilangin atau barangmu dihilangin, Minta maaf, habis itu beliin novel buat ini nambah wawasan buat dia buat kuliah lagi. sogok ya. Ya. Oke, baik. Itu upaya kan? Upaya untuk memperbaiki. Kemarin tuh kamu gimana? Kamu kan diamin aja kemarin. Minta maaf. Minta maaf terus tetap diaminkan. Karena nggak ada usaha untuk memberikan sesuatu gitu. Belum ada. Udah kemarin beliin novel. Oh, udah beli novel, makanya dia baik-baik aja. Oh, pantas. Oke. Nah, kirain kan nggak ada usaha apa-apa, kayak cuma diem aja karena kamu nggak menyampaikan kan kemarin. Nah, berarti memberikan sesuatu yang kira-kira bikin dia happy gitu ya. Oke, itu usaha yang baik. Udah bagus, kalian nanti ketika harus terulang lagi masalah yang sama atau misalnya lebih parah mungkin kalian sudah bisa menentukan jalan pikiran atau menentukan solusi yang kalian ambil masing-masing. Begitu. Oke teman-teman, mungkin sesi konseling kita itu untuk hari ini bikin Mbak simpulkan kalau ternyata teman-teman di sini sudah mencerminkan jadi bagaimana cara menjadi teman yang baik, sudah pernah melakukan dan sudah pernah memberikan sesuatu hal positif kepada temannya juga, berusaha menjadi pribadi yang menyenangkan. Terus terkait dengan permasalahan kalian di awal, kalian juga sudah sepertinya sudah apa ya, bahasanya itu sudah melakukan yang kalian bisa dan kalian sudah mengerti itu maksud daripada kebersamaan itu apa, kemudian maksud daripada sefrekuensi yang kamu ucapkan itu juga apa, sebenarnya sudah tahu. Dan tugas kalian di sini adalah untuk menjalankan atau konsisten terhadap apa yang sudah kalian katakan tadi barusan. Dan ketika masalah-masalah itu berulang, kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan dan Mbak harapan Mbak itu nanti ke depannya bisa sesuai. Gitu. Bukan hanya ada di konseling ini, tapi emang kalian lakukan. Dan Mbak senang sekali kalau misalnya kalian sudah memberikan apa ya, kenyamanan antara teman seperti kamu membantu temanmu, kemudian berbagi, kemudian mengajak, tidak membeda-bedakan, bersifat netral, itu sudah satu hal yang baik lah dalam pertemanan. Dan itu kalau maksudnya gini, kalau misalnya kalian tidak bisa mendapatkan hal yang kalian inginkan dalam dunia pertemanan, setidaknya kalian bisa memberikan itu ke teman-teman kalian. Karena yang kalian sudah tahu bagaimana rasanya ditinggal, kalian sudah tahu rasanya diabaikan, kalian sudah tahu rasanya bagaimana tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Nah, dari hati kecil kalian, apakah kalian ingin teman-teman kalian atau orang-orang di sekeliling kalian merasakan hal yang sama yang seperti apa yang kalian rasakan? Atau karena udah tahu nggak enaknya begitu. Oke, baik, itu sudah satu bentuk pertemanan yang tulus. Dan harapan Mbak ketika nanti kalian sudah lulus sama-sama, ya tidak ada konflik lah di antara kalian ini karena udah keluar bibitnya. Ya mungkin masih kelas 10 ya masih adem ayem, belum ada konflik dan segala macam, mungkin udah ada tapi bukan yang sebesar itu. Nanti kalian sepanjang jalan ini kalian akan dihadapkan dengan masalah-masalah yang lebih besar daripada masalah yang kalian hadapi saat ini. Lebih berat, lebih besar, lebih wah, lebih banyak lah masalahnya. Apalagi kalian harus satu atap. Ini buat yang nggak laju. Kalian harus menyesuaikan teman-teman satu kamar kalian, wataknya, karakternya. Itu pasti akan ada itu hal-hal yang mungkin menurut yang sekamar mana?
Ini berdua. Nah, mungkin ada nih karakter dia atau watak dia yang kamu nggak suka, tapi kamu pendem aja. Mungkin ada. Begitu juga sebaliknya, begitu. Nanti kira-kira kalau memendam itu menurut kamu buat kamu happy ya dilanjutkan. Tapi kalau misalnya membuat kamu ngerasa tertekan atau kayak aduh dia lama-lama aku diamin kok yang makin aneh gitu. Misal contoh ya. Contohnya lah itu kamu bisa ungkapkan aja langsung ke dia. Karena kan kamu juga nggak tahu isi kepala dia apa. Begitu juga sebaliknya. Kamu kan nggak tahu dia maunya apa. Begitu juga sebaliknya. Jadi alangkah baiknya untuk diungkapkan supaya menghindari konflik. Gitu. Ya teman-teman. Oke, jadi dalam sesi ini kita cukupkan untuk hari ini. Selanjutnya nanti mungkin kita akan ada agendakan lagi tapi di hari Sabtu kemarin. Gitu. Jadi udah masuk kelas lah. Ini kan kemarin tuh karena menutup sesi di mana waktu tuh kita seharusnya bisa 2 sesi. Tapi karena mbaknya terlambat, jadi kita upayakan hari ini untuk menutup sesi yang kemarin. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan di hari Sabtu. Nanti Mbak akan minta masing-masing dari kalian apa yang kalian dapatkan dalam sesi konseling kita yang singkat ini. Gitu. Saya, teman-teman, dan Mbak sedikit memberi tugas pada kalian. Tugasnya bukan yang pakai kertas, bukan dilaporkan, bukan. Iya dilaporkan, cuman bukan yang dinilai, tapi lebih ke menjalankan semua yang kita bicarakan di hari ini. Gitu. Merealisasikan, mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nanti Mbak pengen di pertemuan selanjutnya kalian melaporkan apa yang sudah kalian dapatkan atau apa yang sudah kalian lakukan dalam seminggu terakhir ini kepada teman-teman kalian. Saya, oke, baik. Kita tutup dulu ya nak ya. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita untuk berdoa kembali. Mari kita berdoa menurut agama kita, yuk. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih teman-teman waktunya. Mbak di sini minta maaf atas keterbatasan Mbak dalam memberikan kalian layanan. Kemudian juga Mbak minta maaf karena sudah mengganggu waktu istirahatnya, weekendnya. Harusnya ini bisa main-main sama temennya kemana-mana, bisa tidur ya, Kalista. Jadi ya, karena ada sesi konseling ini jadi terganggu semuanya. Makanya kita cukupin aja sampai hari ini udah jam juga. Oke teman-teman, silakan kembali ke kegiatannya masing-masing. Yang laju hati-hati di jalan, Mbak. Panas ini nggak pakai helm kan? Jalan kaki. Oh, ya kali gitu. Nah, ya makasih ya sudah effort banget ke sini. Supaya teman-temannya juga makasih udah berusaha untuk membuka ruangan ini tadi walaupun itu bukan kuncinya. Udah kayak maling. Oke. Teman-teman nggak apa-apa mau pulang aja nanti biar Mbak yang kunci ruangan. Oke, silakan kembali ke kesibukan. Makasih ya. Hati-hati di jalan.